Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Rajib. Dan saya Kaira. Kami adalah sebagai voice over untuk video YouTube ini. Selamat menyaksikan semuanya. Halo semuanya, perkenalkan, inilah Ria SW. Seorang pribadi yang dikenal penuh semangat, berdedikasi, dan selalu berkomitmen dalam setiap langkahnya. By the way, teman-teman tahu gak sih kenapa namanya Ria SW? Jadi, Ria SW itu merupakan singkatan dari namanya, yaitu Ria Sukma Wijaya. Nah, Ria sendiri merupakan sosok yang mampu memadukan profesionalisme dengan kehangatan pribadi. Ia juga percaya bahwa di setiap tantangan adalah peluang untuk berkembang, dan setiap pengalaman adalah pelajaran berharga untuk melangkah lebih jauh. Dengan visi yang jelas dan tekad yang kuat, Ria terus berusaha memberikan kontribusi nyata, baik untuk lingkungan sekitarnya maupun untuk masyarakat luas. Tidak hanya dikenal melalui prestasi dan dedikasinya, Ria juga selalu menginspirasi orang-orang di sekitarnya dengan sikap yang rendah hati dan kepeduliannya. Ria SW lebih dari sekedar nama. Ia adalah representasi dari kerja keras, komitmen, dan juga inspirasi. Selanjutnya, aku akan membahas mengenai perjalanan karir dari Ria SW. Kalian penasaran gak sih sama perjalanan karirnya Ria SW? Oke, jadi nama Ria SW dikenal sebagai seorang food vlogger yang sering mengunggah video makan-makannya di kanal YouTube pribadinya. Hanya saja, masih jarang yang tahu bahwa gadis cantik tersebut pernah menjadi bagian dari tim kreatif sebuah stasiun TV swasta di Indonesia. Karirnya dalam pertelevisian dimulai sejak sebelum lulus kuliah. Ia bekerja freelance sebagai tim kreatif untuk video klip di bawah naungan perusahaan Sony. Beberapa waktu kemudian, Ria sempat magang di PBIJ milik Gugun Gondrong. Nah, karirnya nih semakin cemerlang setelah dia menamatkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Selain karena bakat dan ketekunannya, hal itu juga karena rekomendasi kampus. Ria ditarik oleh Fremantle Media yang bertanggung jawab untuk kreatif dan penulisan naskah. Ria juga sempat bekerja di SCTV loh selama 2 tahun sebagai kreatif dan kreatif direktor. Nah, selanjutnya pindah ke RTV menjadi senior kreatif dan ditarik kembali oleh Fremantle Media sebagai asisten produser. Baru setelahnya pindah ke MBDC sebagai produser. Untuk saat ini, Ria SW masih menekuni karir sebagai seorang YouTuber dan juga penulis buku. Sebagai seorang public figure, ia cukup aktif di beberapa media sosial, seperti halnya Instagram. Kalian penasaran gak sih mengenai jurusan kuliah Ria SW? Karena dari yang tadi sudah aku jelaskan, terlihat bahwa ia itu sangat kreatif, serta mempunyai public speaking yang bagus. Nah, ternyata Ria SW kuliah di LSPR atau The London School of Public Relations dengan jurusan Public Relations atau Hubungan Masyarakat. Oke, selanjutnya Rajib akan menjelaskan mengenai perjalanan karir atau perjalanan hidup Ria SW selama menjadi YouTuber. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa sih Ria SW memilih jalan karir sebagai YouTuber. Nah, apa sih yang melatar belakangi hal itu? Kalian penasaran kan? Nah, pertama-tama ketika ia berkarir di stasiun televisi swasta Indonesia, dia itu memiliki talenta yaitu berpikir cepat dan punya ide dadakan saat proses produksi yang lagi sulit. Nah, di situ tuh dia menyadari bahwa hal ini tuh adalah talent yang besar, punya potensi besar. Sayang kalau terus-terusan jadi naskah, kata Ria SW pada saat itu. Nah, sehingga akhirnya dia tuh mencoba membuat YouTube dan menulis naskah-naskahnya sendiri hingga akhirnya dia mempunyai channel YouTube-nya sendiri dan memulai upload ketika 2016. Nah, di sini Ria SW mulai
aktif YouTube pertamanya pada tanggal 26 Mei 2016. Ia mengunggah konten pertamanya berjudul Susah Move On, phone call bikin baper #1, yang dimana ini tidak ada hubungannya soal kuliner-kuliner. Sedangkan video tentang konten kuliner pertama diunggah pada 6 Agustus 2016 berjudul Mukbang Sehat Shabu-Shabu. Apa sih yang membuat konten dia menarik dan memiliki jutaan views? Konten yang menarik itu karena dia mengemas kontennya secara proper dan rapih. Juga dia mengeditnya sendiri dan dia selalu konsisten. Konsisten ini membuat dia memiliki ciri khas dia sendiri, di mana editan-editan pada kontennya ini tidak ada di YouTuber lain. Jadi dia itu membuat elemen-elemennya itu sendiri. Nah, konten-kontennya ini bukan hanya sekedar mereview makanan, tetapi ia juga kemas dengan cara traveling dan memberitahu aspek-aspek yang dia kunjungi. Bukan hanya memberitahu aspek pada makanan, tetapi detail-detail pada ketika ia mengunjungi suatu negara ataupun suatu daerah di Indonesia, seperti hiburan-hiburannya, elemen pada daerah tersebut yang ikonik, monumen, dan lain-lain. Dia itu bukan seperti food vlogger lain yang mereview makanan-makanan viral. Sedangkan dia itu mereview suatu makanan atau hal yang asing oleh warga Indonesia. Bahkan dia itu memviralkan akan hal tersebut. Sehingga orang Indonesia itu tahu, wah ada ya makanan ini di dunia ini, ada ya tempat ini di dunia ini. Unik kan karakter YSW ini? Nah, tapi itu bukan salah satu keunikannya, melainkan dia ini lebih unik lagi bahwa ia mengaku bukan manusia, melainkan dia itu alien dari planet Zizia, yaitu planet yang diciptakannya sendiri. Selain itu, dia juga memiliki boneka yang dinamakan Curut. Basically, boneka ini adalah boneka Sally dari Line and Friends. Nah, tetapi yang kita tahu bonekanya ini bisa berbicara, seakan-akan dia mengobrol dengan boneka ini atau temannya ia. Walaupun kita tahu sendiri, itu dia sendiri yang mendubbingnya. Dia ini mereview negara-negara atau daerah-daerah yang tidak terpikir sebelumnya oleh warga Indonesia ketika ingin mengunjungi. Yang kita tahu, orang Indonesia ketika ingin keluar negeri, pasti yang negara-negara dituju adalah negara-negara yang viral seperti Singapura, Korea, Jepang, Thailand, dan lain-lain. Tapi YSW ini unik. Dia tidak sekedar mereview itu, tapi dia tuh mereview negara-negara yang asing ketika warga Indonesia ingin pergi mengunjungi daerah tersebut. Seperti contoh, dia traveling dan mereview makanan-makanan ke Sri Lanka, ke Laos, Kamboja, Makau. Nah, cukup segitu perjalanan karir dari YSW sebagai YouTuber. Nah, di sini kita akan membahas tentang prestasi-prestasi yang dia miliki, yang dibahas oleh teman saya, Kaira. Nah, sepanjang perjalanan karirnya, Ria Eswa telah menekuni beberapa bidang pekerjaan, baik saat menjadi food vlogger dan penulis seperti sekarang ini. Karya-karyanya itu yang pertama, Ria Eswa telah membuat buku yang berjudul Off the Record 1 sampai ke 3. Nah, yang dimana Off the Record 1 dikeluarkan pada tahun 2018, lalu Off the Record 2 pada tahun 2019, dan Off the Record 3 pada tahun 2021. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ternyata buku-bukunya Ria Eswa ini telah menjadi bestseller loh di salah satu toko buku, yaitu Gramedia. Nah, penghargaan yang telah diterima oleh Ria Eswa yaitu Indonesian Beautiful Woman 2022 pada majalah High End Magazine. Juga, nominasi yang telah didapatkan oleh Ria Eswa yaitu ada pada XYZ Day 2018 Award Content Creator kategori Lifestyle. Nah, selain karena karya dan prestasinya, nama Ria Eswa semakin dikenal halayak luas dan sempat trending di Xwall karena banyak hal-hal baik yang dilakukannya. Bahkan, pada saat ini pun penggemarnya bertambah sangat banyak, baik yang mengenalnya dari YouTube ataupun dari buku karya-karyanya. Nah, segitu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.